Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Ada punya sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe, tulen super. Tempe nawan tekal, orang apa, orang kepenak. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Terlalu demen kulaning sampean. Ngopi. Seperti biasa ya, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Temenan mas. Dan pada saat fermentasi ya, jadi fermentasi tempe ini itu ketika tempe sudah dikasih ragi, sudah melalui proses peragian, kemudian kedelainya itu dibungkus, kemudian disimpan di dalam ruangan atau di dalam kamar, intinya didiamkan selama kurang lebih 2 hari. Itu namanya proses fermentasi ya. Jadi proses fermentasi tempe ini itu untuk proses penjamuran tempe ya selama kurang lebih 2 hari. Jadi mungkin masih banyak yang kurang tahu ya. Jadi proses fermentasi ini adalah proses proses penjamuran yang kedelai yang sudah kita bungkus kemudian kita diamkan selama kurang lebih 2 hari, itu namanya proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini biasanya memakan waktu antara ya kurang lebih 2 hari ya. Jadi antara 36 jam sampai 48 jam ya, intinya 2 harian lah. Seumpama kalau hari ini hari Senin, berarti hari Selasa pagi ya, kalau hari ini hari Senin, berarti hari Rabu pagi itu sudah bisa kita konsumsi ya. Jadi proses fermentasi ini juga harus benar-benar sering diperhatikan. Karena kalau proses fermentasinya itu kurang diperhatikan ya, intinya asal kita tumpuk tempenya, asal kita tata tempenya, asal kita simpan tempenya, kemudian baru kita lihat 2 hari kemudian, itu bisa kemungkinan ya ketika proses fermentasinya itu pas tempenya itu kepanasan, kemudian tidak diler atau tidak diangin-anginkan, kemudian sudah tidak bisa diselamatkan lagi, itu akan mengakibatkan tempe teman-teman itu busuk ya, dan bau asam tentunya. Nah, maka dari itu ketika proses fermentasi berlangsung itu usahakan ya untuk sering dicek atau sering dilihat lah. Mungkin ketika sudah 1 hari didiamkan, itu bisa dilihat apakah keluar keringatnya itu bagus atau tidak ya, atau embunnya itu bagus atau tidak. Biasanya ciri-ciri keringat tempe yang bagus itu seperti embun yang kecil ya, yang rata menutupi semua permukaan tempe ya, itu bisa terlihat ya. Jadi kalau keringatnya itu kecil-kecil kemudian rata menutupi permukaan tempe, itu tandanya tempe teman-teman menjadi tempe yang bagus. Tapi kalau keringatnya itu besar-besar kemudian tidak rata besar-besar, intinya kayak bahasanya itu besar jagung ya, itu tandanya tempe teman-teman itu
kalaupun jadi itu jadi tempenya itu tidak bagus dan biasanya bau asam ya, dan cepat busuk atau bontok. Nah, kemudian ketika proses fermentasi ini sudah keluar keringat ya, berarti ketika sudah 24 jam itu biasanya sudah mulai keluar keringat. Nah, kalau dipegang itu sudah terasa panas ya, alangkah baiknya segera diler ya, segera diangin-anginkan agar tempe itu bisa menjadi tempe yang bagus ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ya ketika tahap fermentasinya itu lupa tidak diler atau tidak diangin-anginkan ya, itu bisa mengakibatkan tempe teman-teman itu Nah, kemudian ketika proses fermentasi ya, kalau cuacanya itu musim dingin atau musim penghujan, itu alangkah baiknya ya tempe teman-teman itu diselimuti atau ditutupi intinya biar kondisi tempe teman-teman itu hangat ya, intinya diberi penghangat, entah itu selimut, entah itu jarit bekas atau kain bekas atau gombal atau apapun itu ya, intinya biar tempe teman-teman itu terasa hangat ya. Kalau punya penghangat ruangan itu lebih bagus lagi ya. Jadi intinya biar kondisi ruangan itu suhu kamar ya, intinya tidak terlalu panas banget dan tidak terlalu dingin banget. Nah, terus ketika proses fermentasi berlangsung ya, usahakan tempe teman-teman itu ketika ditata ya, ketika menata tempenya itu jangan terlalu mepet-mepet ya, diberi jarak agar ada celah ya, sehingga udara atau sirkulasi udara itu bisa masuk ke dalam tempe ya, itu juga bisa mengakibatkan tempe teman-teman itu cepat busuk dan keluar keringat ya, intinya tempenya itu banyu. Itu karena sirkulasi udara atau tidak ada oksigen yang masuk ke dalam tempe, sehingga kapang tempe itu mati ya. Jadi seperti itu ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo akan terus saya doakan semoga cepat dapat jodoh yang soleh dan soleha tentunya. Kalian semua kece bang. Salam tukang tempe.